Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan terkait makalah yang telah kami susun dengan judul yaitu metode uji stabilitas ion semi padat, yaitu suspensi. Nah, untuk suspensi sendiri itu adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Selanjutnya akan dijelaskan terkait kekurangan serta kelebihan dari sediaan suspensi itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan dari sediaan suspensi. Yang pertama itu kelebihannya itu rasanya lebih enak, dua itu mudah diberikan anak-anak dan menutupi rasa pahit, dan yang ketiga itu cairannya itu mudah ditelan. Untuk kekurangannya, yang pertama itu adalah sulit untuk menentukan dosis yang tepat, dan yang kedua itu adalah mudah mengendap dan sulit homogen, dan yang ketiga itu adalah apabila terlalu kental sulit untuk dituang. Oke, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan karakteristik suspensi yang baik. Secara umum ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suspensi yang baik harus tetap homogen selama penyimpanan. Artinya, bagian cair dan partikelnya tidak langsung terpisah dengan cepat. Kedua, partikel zat aktif harus terdispersi dengan baik dalam fase cair. Jadi, partikel tidak boleh menggumpal atau berkumpul pada satu titik. Ketiga, ukuran partikelnya harus halus sehingga tidak cepat mengendap. Semakin halus partikel, semakin stabil suspensinya. Dan yang keempat, kalaupun terjadi endapan tersebut harus mudah terdispersi kembali hanya dengan dikocok ringan. Jadi, setelah dikocok, suspensinya kembali ke kondisi homogen seperti semula. Berikutnya pada slide ini saya juga menjelaskan tanda-tanda dari suspensi yang rusak. Biasanya suspensi yang rusak akan menunjukkan beberapa perubahan. Misalnya, yang pertama ini merupakan teksturnya menjadi lebih kental atau berubah dari tekstur awal. Dan yang kedua, munculnya bau tengik atau bau yang tidak normal, yang menandakan kemungkinan adanya degradasi zat aktif atau kontaminasi. Dan yang ketiga, ketika dilihat di bagian pojok atau permukaan, tampak tidak homogen. Misalnya, ada gumpalan atau lapisan yang terpisah dan sudah tercampur kembali meskipun sudah dikocok. Lalu slide yang berikutnya, saya akan membahas akibat dari kerusakan suspensi itu sendiri. Di sini saya mencantumkan 2 poin. Yang pertama, kerusakan bisa menyebabkan sedimentasi partikel yang berlebihan sehingga dosis obat yang diterima pasien tidak sesuai. Ini dapat mempengaruhi efektivitas terapi karena obat tidak tercampur merata. Dan yang kedua, suspensi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti suhu tinggi, kelembapan, dan paparan sinar UV dapat mempercepat degradasi zat aktif. Akibatnya, kualitas obat menurun dan keamanan serta efektivitasnya tidak terjamin. Cara menyimpan suspensi yaitu disimpan selama 7-10 hari di suhu ruang dan tidak boleh terkena cahaya paparan matahari. Stabilitas suspensi dibagi menjadi 3, yaitu stabilitas fisik, kimia, dan mikrobiologi. Stabilitas fisik itu meliputi kemampuan sediaan untuk mempertahankan viskositas, homogenitas, dan bentuknya selama masa penyimpanan.
Di stabilitas kimia, ia mengacu pada daya tahan zat aktif terhadap degradasi akibat paparan suhu, cahaya, dan interaksi eksipien. Yang terakhir yaitu stabilitas mikrobiologi, yang dimana sediaan topikal rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme, yang dimana efektivitas dan keamanannya mengurang. Baik, sebagai kesimpulan dari materi mengenai stabilitas sediaan suspensi, yaitu suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut, sehingga stabilitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas dispersi, viskositas, serta penyimpanan. Kerusakan seperti sedimentasi berlebihan, perubahan tekstur, aromatenik, maupun ketidakmampuan kembali homogen bisa mengurangi efektivitas terapinya. Oleh karena itu, penyimpanan yang tepat seperti menjauhkan dari cahaya langsung dan juga menggunakan jangka waktu 7-10 hari sangat penting untuk menjaga kestabilan fisik, kimia, dan mikrobiologi. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat memastikan suspensi tetap aman dan memberikan efek maksimal. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangatnya suka aku sekali.